ngasih taunya yang kayak misalnya ya jaga hati gitu-gitu. Jaga mata, jaga hati. Maksudnya gila. Aduh, aku pas. Welcome to Cosmodor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aska di Cosmodor. Oke. Kali ini saya kedatangan bintang tamu. Bintang tamu nih. Jauh-jauh ini teman saya di Pasca. Bisa dulu perkenalan diri saudari sama teman-teman Cosmodor. Oke. Tanpa salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Maya Reska. Saat ini sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas di Yogyakarta, dan satu kampus lah sama Aska. Cuman beda fakultas ya kak. Beda fakultas. Aku panggil apa nih? Maya aja. Oh Maya. Oke, Maya. Dulu S1-nya di mana? Dulu S1 aku di Banjarmasin, pas di Banjarmasin. Jurusannya hukum bisnis syariah. Hukum bisnis syariah. Iya. Nah, kenapa sih mau lanjut S2? Sebenarnya pertanyaan klasik ya. Iya klasik. Kenapa mau lanjut S2? Karena nggak pengen ditanya-tanya setelah S1 mau jadi apa. Nggak pengen Seperti itu ditanya. sih, alasan terbesarnya gitu. Emang kalau selesai S1 itu sering ditanya-tanya? Iya, sering kayak misalnya disuruh nikah gitu-gitu loh, kayak disuruh nikah atau sekarang mau gimana setelah S1, mau sarjana mau jadi apa gitu kan. Nah, karena aku masih belum pengen untuk menikah, masih pengen kejar karir juga, cuman masih belum cukup ilmunya untuk karir gitu. Jadi makanya mau lanjut S2 gitu. Tapi sempat nganggur gak? Atau langsung lanjut? Langsung lanjut, bahkan aku udah masuk kuliah itu belum wisuda. Belum wisuda. Oh, lanjut iya. kuliah itu belum wisuda? Iya, lanjut kuliah S2 itu belum wisuda S1. Sama dong, aku juga kemarin gitu. Aku juga kemarin. Gitu. Aku selesai ujian munakasah, langsung daftar lulus, belum wisuda udah kuliah. Iya, berarti aku pakai SKL kan di dulu. Aku pakai SKL dulu. Iya, benar. Banyak kok yang kayak gitu. Kenapa enggak setelah S1 cari kerja atau apa? Kenapa ya? Sebenarnya udah kerja sih. Oh, udah Awalnya kerja. Udah kerja, iya udah kerja. Cuman karena dorongan orang tua juga, pengen aku lanjut S2, ya sudah manut aja S2. Atau maksudnya nggak terlalu jadi beban juga untuk S2 gitu, karena enak juga jalannya gitu. Selain menghindari nyinyir dari Iya. dari ya orang-orang lah, Iya, orang netizen di luar sana lah gitu. asik itu jadi luar sana. Kamu S2 karena dorong orang tua juga. Nah, selain itu ada lagi nggak? Itu aja sih, dorongan orang tua, terus ya tadi Dapat. males debatin ke orang-orang, ya udahlah S2 aja lah ya. Waktu S1 ada doi nggak? Maksudnya Ada doi. Itu waktu kamu lanjut S2 itu gimana? Ya, Mau lanjut S2 dia responnya gimana? ya responnya yang mau nggak mau harus positif ya. Saya kan harus dukung, kan S2 kan lanjut S2 itu salah satu hal yang positif gitu. Iya betul, positif banget malah. Dan ya untungnya doi kita tuh sama-sama sepemikiran lah gitu. Jadi hal-hal baik yang dikerjakan satu sama lain tuh pasti disupport. Walaupun harus LDR gitu. Asik. Doi kerja apa gimana? Sekarang dia baru lulus sih, karena aku duluan lulus, karena kita satu angkatan. Oh, satu Iya, satu angkatan. angkatan, tapi aku duluan lulus. Iya. Dia sekarang kerja. Oke, jadi sekarang lanjut S2 di Pasca kan? Siapa? Kamu Aku. Iya. jurusan apa tadi? Linear juga, hukum bisnis Linear juga, syariah. bisnis syariah. Jadi goalsnya ke depan ini kalau udah S2 gimana? Mau ngapain gitu? Sebenarnya S2 itu bukan untuk sebagai akademisi, aku pribadi sebenarnya. Bukan Udah untuk sebagai akademisi. karena kan S2 harusnya kan orang-orang akademisi ya, yang maksudnya yang mendalami jurusan. Cuman aku pribadi menganggap pendidikan itu sebuah pembelajaran buat berpikir gitu, biar lebih open minded aja. Jadi nggak yang menjurus banget aku belajar HBS untuk sebagai akademisi atau praktisi, enggak. Tapi lebih kepada bagaimana cara bisa berpikir lebih luas abis gitu. Tapi emang dari awal kamu nggak ada larangan-larangan gitu dari orang tua, karena ya lumayan jauh juga dari mana kan, Banjarmasin Iya, kan? benar.
lanjut itu gimana? Maksudnya orang tua nggak ada larang-larangan apa gitu. Biasanya kan cewek gitu kan. Iya. Alhamdulillahnya itu orang tua tuh support banget parah gitu. Karena kan orang tua juga dari backgroundnya pendidikan gitu. Makanya supportnya ya ke arahnya pendidikan. Cuman bukan, alhamdulillahnya aku pun pas S1 kan juga ikut organisasi gitu. Ikut organisasi sekalian kerja. Orang tua tuh bener-bener support banget. Aku organisasi, aku mau pulang, maksudnya gimana ya, misalnya kan anak organisasi cewek nih kan, biasanya kan kalau masalah pulang malam itu agak tabu ya, agak tabu gitu. Cuman ya tetap ada batasan jam malam, cuman gimana ya, ngasih taunya ya selalu pelan-pelan gitu. Akunya biasanya pulang jam 12 malam juga nggak apa-apa, karena orang tua tahu apa yang aku kerjakan gitu. Bilang ke orang tua. Iya, bilang ke orang tua, aku ikut organisasi ini, ada kegiatan event ini mengharuskan rapat sampai tengah malam gitu, dan orang tua support. Orang tua support. Bagus lah, artinya kan kamu juga datang jauh-jauh di sini kan ya niatnya untuk belajar, memperdalam lagi ya pengetahuan, pengalaman. Iya. Mama aku malah nggak pengen aku pulang, kan mau lebaran nih. Dia suruh aku mau pulang gitu. Ya, nanti aja lah. Pantang pulang sebelum magister. Asik. jangan pernah pulang kalau belum magister. Wah, kangen rumah. Oh, kangen masakan rumah. Iya sih. Tapi kalau aku pribadi kan udah ngerantau udah ya hampir 4 tahun lah, atau 5 tahun lah. Kan kemarin dia merantau, sekarang lagi merantau. Jarang di rumah lah. Tapi memang aku orangnya ya jarang di rumah, keluyuran aja di luar cari kegiatan-kegiatan gitu kan. Nah, tadi kamu bilang bahwa orang tua nggak ada larangan segala macam. Nah itu biasa dari orang tua. Tapi kalau dari ya si doi gimana dia? Doi nggak ada larangan. Nggak ada perdebatan gitu bilang. Jangan sampai kamu di sana itu ya ada orang lain atau gimana. Ya standar, paling ngasih taunya gitu-gitu aja, tapi bukan yang ngasih tahu kamu jangan punya temen ini ya, jangan ini, enggak. Tapi lebih kepada kayak standar lah, ngasih taunya yang kayak misalnya ya jaga hati gitu-gitu. Jaga mata, jaga hati. Rasanya gila. Aduh, aku pas. Ya lanjut. Standar, maksudnya dia nggak terlalu kayak kamu harus jaga hati, tok kayak gitu, enggak. Standar aja, jaga hati ya, jaga mata, jaga pergaulan gitu-gitu. Itu dia support tuh, karena kita dari awal pun kenalnya kan kita sama-sama satu organisasi gitu. Satu organisasi. Jadi tahulah goals masing-masing tuh mau kemana, dan cara berteman itu dia tahu gitu. Jadi dia punya banyak teman cewek, aku nggak apa-apa, aku punya banyak teman cowok, dia nggak apa-apa gitu. Jadi terakhir ketemu itu kapan? Wah. Udah lama, pas aku ke Jogja dia nganterin sih ke bandara sama keluarga. Sing. Perpisahan nih. Udah lama, setengah tahun. Udah lama. Oh iya nih. Kan udah lama. Nah, berarti sekarang LDR dong? Iya, LDR. Nggak pernah ada itu perdebatan kayak misalnya kamu ngapain sih kesini. Nah justru gini, lucunya gini, yang ekspektasiku kan terhadap LDR itu komunikasi itu harus bisa lebih intensif gitu, harusnya gitu. Jadi aku masalah komunikasi bener-bener aku polling gitu, tapi ternyata di luar ekspektasi. Nah disitulah mulai terjadi permasalahan LDR lah. Tapi lucunya beda permasalahan LDR pada umumnya. Biasanya kan orang yang LDR itu yang jauh itu yang jadi masalah. Orang yang jadi masalah karena dia kan nemu teman-teman baru, nemu lingkungan baru gitu kan. Nah, dia harusnya jadi masalah. Tapi di sini enggak. Aku malah jadi orang yang gimana ya, yang kayak aku malah mempertanyakan gitu. Kamu kok nggak pernah nanya aku gitu. Gitu. Biasanya ditanyain apa sih? Harusnya kan kabar gitu ya, kabar ya, gimana kabar tuh, misalnya kayak aku kan jalan nih sama teman-teman rombongan nih, ada cowok cewek kan, biasanya dia nanya ceweknya siapa, cowoknya siapa, gitu-gitu yang kasih tahu. Kok sekarang nggak pernah ditanya lagi? Ternyata kenapa gitu, kok kamu malah maksudnya membiarin aku di saat aku yang lagi
lagi gimana ya? Berjuang. Enggak juga sih berjuang. Ya berjuang lumayan ya, kan, berjuang. belajar. Terus lagi maksudnya pertama kali keluar gitu, keluar kandang gitu kan. Kok nggak dijagain gitu? Aku tuh pengen dijagain, mau pengen diposesifin. Aku pengen. Minta Aneh kan? Aneh kan? Minta ya? Minta. Tapi maksudnya kamu pertama LDR ini atau gimana? Ini pertama kali ada. Oh, pertama kali LDR. Oke, jadi ya masih agak Betul, ya. kaku. Aku minta diposesifin dulu. Aneh gak tuh? Peka. Iya. Wah, Pak. Harusnya enak ya, harusnya gini, aku kan jalan nih sama teman-teman cowok. Maunya Ini ditanyain. kok nggak ditanyain gitu. Ya udahlah, di situ Ya lah. Ya. Tapi sekarang masih nggak? Apanya? Masih apanya nih? Ya mohon maaf ya, Hmm. hubungannya gitu. Masih berhubungan baik. Oh, berhubungan Iya. baik. Maksudnya berhubungan baik gimana? Agak ngeri pertanyaannya. Ya berhubungan baik lah, kita masih komunikasi, masih saling support. Masih saling support. Gitu. Tapi masih dalam hubungan yang tadi kan, maksudnya atau gimana? Mungkin beda nama aja sih. Oh, beda. Ya, Iya, itulah. beda nama ya, maksudnya beda status sih. Beda Tapi status. lebih karena nggak perhatiin atau gimana sih? Enggak. Atau ada orang lain? Enggak, justru perbedaan status ini dikarenakan eksternal gitu, bukan internal kami. Maksudnya bukan karena akunya kah ada salah atau dianya kah ada salah atau ada ketidakcocokan yang nggak bisa dikompromikan lagi kah, itu enggak, sama sekali enggak. Tapi mungkin kayak keadaan yang harus keadaan gitu. Karena kan kayak lagu Hati-Hati di Jalan ini kan lagi relate gitu sama beberapa orang. Gimana tuh Lagi lagunya? Aku relate. nggak tahu. Di TikTok aku itu kayak sering lewat gitu kan, cowok ngejar karir, cewek ngejar umur. Nah gitu. Cowok ngejar karir, cewek ngejar umur. Nah itu yang pasangan seumuran biasanya permasalahan yang terjadi gitu. Jadi kamu relate sama lagu itu. Relate banget. Jadi cowok kamu ngejar karir, kamu ngejar Umur. umur. Iya. Tapi alhamdulillah sih, artinya ya hubungan kamu masih bagus, Iya. komunikasi masih lancar. Kan potensi untuk sama-sama kembali itu masih besar kan? Iya lumayan. Semoga lah. Ya akhirnya jalani aja lah. Tapi hal apa sih yang paling buat kamu selama LDR itu yang kayak aduh ini kayaknya udah nggak bisa lagi dilanjutin? Hal apa sih? Ya itu karena keadaan, bukan memaksakan sih, ada sudah beberapa pertanyaan mengenai jenjang yang lebih serius gitu. Karena kan mungkin gimana ya, ada beberapa orang yang menganggap umur aku misalnya 23. Kamu berapa sih? 23. Aku 23 sih. Aku mau masuk 23. Ya, tahun ini kita 23 kan ya, anak 99 kan berarti. Iya, anak Nah, 99. itu udah mulai kapan kawin. Ya. Iya sih ya. Kalau laki-laki sih lebih ke itu sebenarnya, dia karir. Nah, ya kan. Rata-rata dominan laki-laki itu berpikirnya karir, Hmm. menikah itu ya belakangan. Tapi kalau perempuan memang Dia ya maunya dikejar umur. dia dikejar umur. Iya, karena juga mungkin sisi positifnya dikejar umur itu kan, kalau misalnya mengandung atau melahirkan itu kan agak susah kalau udah terlalu tua gitu. Menopause. Menopause lah dan lain sebagainya lah itu, dan juga aku kurang mengerti. Cuman ya alasan orang zaman dulu ya, orang tua zaman dulu kenapa tuh biasanya nyuruh cepet-cepet kawin, cepet-cepet nikah. Ya, Ya karena umurnya. umur gitu, takutnya nantilah nggak laku lah, gitu-gitulah alasan. Tapi kan begini Maya. Itu kan dalam hubungan kita nggak bisa juga itu tadi maksain karena umurnya. Iya benar. Dalam hubungan juga kan kita harus ya saling kecocokan satu sama lain, Iya. karakter satu sama lain. Takutnya jangan sampai ketika perempuan berpikir aku mau cepat-cepat nikah nih supaya dapat keturunan apa segala macam, tapi karena emosionalnya belum matang, secara mental belum bisa berumah tangga, itu kan jatuhnya nanti biasa ke hal-hal yang tidak diinginkan, berpisah, cerai. Itu gimana menurut kamu? Ya tadi karena aku pun juga belum siap sebenarnya, belum siap. Belum Dari siap. aku pribadi pun belum siap secara mentally belum siap. Masih banyak fokus yang pengen ku kejar gitu. Karena kalau udah nikah
akan bagi fokusnya lebih susah gitu. Walaupun ya dari sekarang pasti udah mulai belajar satu-satunya. Kan peran perempuan kan banyak nih. Iya, perempuan bisa jadi anak, bisa jadi ibu, bisa jadi suami. Nggak bisa jadi suami dong, cewek dong. Bisa loh. Istri dong, Ya, jadi istri. Jadi suami juga bisa, misalnya yang cari nafkah. Peran suami. Perannya suami. Bisa. Ya, yang mungkin single parent ya kayak gitu. Terus jadi harus bisa jadi bisa berada di tengah masyarakat gitu kan. Karena jadi ya pelan-pelan lah aku mempelajari sebelum jadi istri dan ibu yang baik gitu. Asik. Gitu. Jadi sekarang maksudnya kesibukan apa? Kesibukan ya selain kuliah, kerja sambilan lah, part time gitu. Kerja apa tuh? Standar ya pekerjaan mahasiswa di Jogja rata-rata tuh kayak barista gitu, barista. Tapi itu nggak mengganggu kuliah kamu atau gimana? Kalau selama kerja itu? Kalau dikatakan mengganggu sih enggak, cuman ya pastilah ada momen ntar bentrok atau gimana tuh pasti ada momen kayak gitu. Tapi lebih kepada kita bisa manage-nya atau enggak gitu aja sih. Tapi selama ini nggak terlalu ganggu sih. Nggak terlalu ganggu. Karena prioritasnya kuliah. Prioritas kuliah. Iya. Ya kan memang kadang kita sebagai mahasiswa, kalau mahasiswa S2 ya, itu kan nggak terlalu padat perkuliahan. Jadi mungkin kita bisa cari hal-hal lain yang bisa mengisi kekosongan itu. Iya benar. Nah, kalau kamu berapa mata kuliah sih? Sedikit sih. Ini kan semester 2 ini mata kuliahnya ada 3. 3 ya? 3 dan itu masing-masing 3 SKS. Jadi cuma 9 SKS. Oh sedikit, aku malah 6 loh. Lumayan banyak 6. Ya alhamdulillah dong. Hari aja ada 7, ini mata kuliah ada 6. Berarti liburnya sehari aja ya? Nggak ada libur. Nggak ada libur sih sebenarnya. Justru libur itu kita pakai untuk kerja tugas. Oh iya benar. Bayangin aja kalau 6 mata kuliah, kemudian 6-6-nya ada tugas presentasi. Iya. Tapi alhamdulillah Aska bisa produktif lah bikin YouTube kayak gini. Iya, alhamdulillah. Ini juga ya sedikit adalah. Namanya juga close the door ya. Kalau close the door ya banyak endorse sponsor ntar masuk. Amin. Ayo. Itu sponsor. Oh, sudah ada sponsor ini. Oh, sudah ada sponsor. Dari Buma. Wah, luar Badan biasa. usaha milik Arman. Wah, luar biasa. Sudah disponsori, luar biasa perkembangan. Disponsori dari pria-pria patah hati. Wah, sulit nih. Nah, sekarang lagi ikut organisasi atau gimana? Ya, sekarang ikut organisasi. Padahal awalnya dulu nggak pengen lagi ikut organisasi. Karena pengen pengen fokus kuliah aja gitu. Pengen organisasi lagi. Karena pas S1 dulu, itu tuh aku bener-bener organisasi yang di atas baru kuliah. Bener-bener organisasi banget gitu loh. Karena organisasi harus bener. Iya, maksudnya secara waktu aku lebih banyak menghabiskan waktu di organisasi bukan di perkuliahan. Tapi kuliah selesai tepat waktu. Alhamdulillahnya bisa tepat waktu. Nggak ada yang error gitu. Alhamdulillahnya masih aman. Aman lah. Tapi luar biasa ya kamu ikut organisasi, kerja juga. Jadi benar-benar perempuan yang tangguh. Tapi kayaknya manajemen kamu bagus kayaknya karena bisa kerja, bisa ikut organisasi, di mana kuliah. Ya, mungkin karena perempuan itu kayaknya lebih multitasking gak sih? Iya. Masa sih? Nggak tahu juga. Tapi lebih kepada pengalaman pribadi aku lah, kayak misalnya aku lihat doi, dia susah banget masalah manajemen eventnya tuh, ya Allah. Kadang aku yang ngurusin gitu-gitu lah, ngurusin schedule itu susah. Kalau cowok sekitar aku yang saya entah itu doi, entah itu teman-teman, entah itu sahabat, kadang aku yang ngurusin schedule mereka itu, mereka susah. Tapi memang begitu kayaknya Maya, karena ya di mana-mana kan laki-laki juga gitu, mungkin banyak pekerjaan yang lain, makanya susah di-manage. Iya, makanya laki-laki harus di depan gitu. Ada perempuan di baliknya yang di balik laki-laki yang hebat, yang sukses, ada perempuan yang apa? yang apa?
Yang hebat lah, yang hebat yang selalu mensupport Ya. laki-lakinya. Kita pemain belakang lah. Pemain belakang layar yang selalu mendoakan gitu kan. Tapi sekarang udah enggak. Ya enggak ya. Ya sosok lah, entar enggak, entar iya gitu. Oh, iya. Kan komunikasinya masih baik. Betul. Harus dijaga dengan Ya, baik. dijaga. Jadi nggak ada niat pulang semester ini, nggak ada. Ada. Oh ada, mau pulang berarti. Mau pulang kampung kan maksudnya? Bukan pulang ke sana ke dia ya. Pulang kampung dia ada niat lah lebaran. Kamu ada teman angkatan juga nggak yang lanjut S2? Kalau di jurusan aku kayaknya nggak ada deh. Di jurusan aku nggak ada. Terus Nggak ada. teman yang dari Banjarmasin ke Jogja pun nggak ada. Jadi ke Jogja kemarin sendiri. Sendiri. Hmm. Oh, berani juga kamu. Karena aku emang suka traveling sendiri. Oh sudah traveling Iya. sendiri. Kamu Kendari ya? Dari mana? Dari ya Kendari, Kendari. Sulawesi Tenggara. Nah, aku tuh sering ke Makassar sendiri. Masa sih? Iya. Di mana di Makassar? Di rumah tante. Iya maksudnya. Di mana ya? Aduh, aku nggak tahu jalannya lagi. Di Makassarnya, di Makassarnya. Iya, di Makassar kan luas. Ya Makassar luas ya. Pokoknya rumah tante aku itu deket UIN lah, deket UIN Alauddin. Itu jalan apa tuh? Apa itu? Nggak tahu. Kan ada kampus satu, kampus Yang dua. satu ya, Kampus yang satu di. yang di Alauddin berarti. Nah, iya. Oke. Yang ada rumah sakit. Ah iya iya. Nah, kayaknya dekat rumah sakit Alauddin itu. Deh. Oh berarti, oh iya. Di situ sering. Berarti sering traveling sendiri. Traveling kayaknya bahasnya terlalu. Iya, lumayan lah, lumayan. Oh. Suka sendiri ke luar kota. Tapi kamu sebenarnya orang yang suka, tipe orang yang suka bergaul atau gimana sih? Kalau ditanya gitu, aku bingung sebenarnya. Karena aku merasa aku tuh orang yang suka sendiri, cuman aku perlu belajar lewat orang lain gitu. Maksudnya gimana? Gini, aku tuh orangnya introvert, tapi aku mengharuskan diriku untuk ekstrovert gitu loh. Gitu. Jadi that's why juga kenapa aku suka berorganisasi ya. Karena gini, dari awal, kan backgroundnya kan aku dulu SD, SMP, SMA itu keislaman terus, masalah Islam terpadu, pondok gitu. Masya Allah. Nah, negatifnya buat aku, maksudnya kan pastilah ada sisi negatif positif ya. Cuma negatif ke aku pribadi, hal itu membuat aku jadi skeptis gitu. Skeptis. Jadi waktu SMP itu aku tuh bener-bener orang yang intolerans lah. Nggak bisa menoleransikan orang lain yang berbeda dari aku. Yang berbeda keyakinan. Entah berbeda semuanya yang berbeda pandangan, berbeda keyakinan, berbeda pendapat, berbeda suku, berbeda budaya, berbeda agama. Itu aku orang yang gimana ya, tapi itu aku simpan dalam hati aja, nggak aku omongin, nggak, tapi dalam hati itu aku bergejolak sendiri gitu loh. Kayak wah dia beda sama aku nih, oh ini gitu. Dan itu membuat lumayan nggak enak hati gitu loh di akunya sendiri. Karena aku nggak ada ngomongin ke siapapun, perasaan-perasaan itu nggak aku omongin ke siapapun, Dipendam aja iya gitu. dipendam, nggak diutarakan, karena kan nggak baik lah. Nggak Tapi baik kalau faktor gitu. yang membentuk kamu seperti itu tadi yang kamu bilang karena terlalu sekolah di Mungkin keislaman ya, terus ya. mungkin Keislaman yang ketat atau gimana? enggak juga. Aku tuh sekolah SD itu Islam terpadu, artinya kan itu bukan yang Islami banget. Terus pondok juga pondok modern. Jadi pondok modern kan kita juga belajar pelajaran umum kan, perbedaan modern sama yang salafi atau gimana. Enggak juga. Sebenarnya enggak juga sih, cuman ya mungkin salah satu faktor lingkungan lah yang menyebabkan aku bisa sampai segitunya tuh. Tapi aku akhirnya sadar pada saat SMA, kayaknya nih aku nggak baik gini terus gitu. Akhirnya kamu Akhirnya pada saat memilih kuliah memutuskan untuk harus bisa berbaur dengan orang lain. berbaur sama orang lain. Jadi ya udah ikut organisasi ini ketemu sama orang ini akhirnya bisa lah mengenal dunia lebih luas gitu lewat cerita-cerita mereka gitu. Oke. Tapi kamu main sama orang-orang yang yang takut berorganisasi atau takut keluar untuk kuliah, ada nggak? Kalau kan perempuan ini rata-rata di orang tua itu biasa
ya larang orang tua, larang anaknya untuk Iya. kuliah karena jawab sekarang. Tapi kamu ternyata perempuan yang bisa kerja, kuliah, dan juga berorganisasi. Nah, bagaimana sih, apa sih pesan-pesan kamu sama teman-teman Kosdudor yang untuk perempuan-perempuan di luar sana? Perempuan, oke, mungkin pesannya agak simpel sih ya. Semoga perempuan-perempuan yang dengar podcast ini, dengar podcastnya dari Aska nih, bisa lebih berani untuk speak up gitu. Bisa lebih berani untuk speak up karena kita alhamdulillah juga didorong oleh keadaan. Sekarang kan kita udah mulai masuk society 5.0 nih. Nah, artinya kan di sana kita udah di titik beratan oleh gimana caranya kita bisa secara humanisme itu bisa lebih berkembang gitu. Jadi sosialnya harus bisa lebih aktif lagi di tengah kita sudah bisa mengenal teknologi industri gitu. Jadi harus bisa lebih speak up lah, dan semoga sebenarnya ini hal-hal yang agak sulit sih untuk dibahas gitu karena kan orang tua sama anak itu punya zaman yang jauh berbeda. Betul. Pandangannya pun jauh berbeda gitu. Jadi bagaimana baiknya sebagai seorang anak bisa ngasih tahu gitu. Pasti kan orang tua bilang kayak aku lebih dulu nih lahirnya, aku lebih tahu nih keadaannya gini kan. Padahal di zaman kita udah jauh berbeda gitu. Jadi bisa lebih baik lah untuk menyikapinya. Luar biasa. Jadi sangat banyak tadi hal yang kita perbincangkan oleh Saudari Maya, bahwa ya pertama kita sebagai perempuan jangan pernah takut untuk keluar gitu, keluar untuk berpendidikan, bekerja, dan jangan terlalu introvert. Ya benar. Jangan sampai sikap introvert itu bisa membuat kita itu tadi melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kita tidak bisa menerima perbedaan, tidak bisa menerima keyakinan orang lain. Nah, padahal kita itu disatukan karena perbedaan. Nah, tadi juga sempat bahwa ada pengalaman romantisme yang ya sedikit crack lah gitu, retak crack lah gitu, karena ya mungkin ya dalam hubungan orang yang baru LDR itu ya banyaklah tantangannya, banyaklah rintangannya, sehingga membuat ya itu tadi permasalahan-permasalahan. Dan juga alhamdulillah kita juga sebagai manusia dituntut untuk saling mengenal satu sama lain dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, terima kasih Maya sudah datang di podcast Kosdudor. Nah, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan see you di next video. Bye bye. Kosdudor.